la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang al-istisna, di mana al-istisna ada 8 hurufnya atau ada 8 adatul istisna. Nah, kita katakan 8 huruf karena tadi terbagi 3. Ada yang sepakat bahwasanya dia huruf apa itu? Illah. Kemudian ada yang sepakat bahwasanya dia itu isim. Artinya kita bangun pendapat di atas apa? Kalimat penulis. Apa itu? Gair dan siwa. Kemudian ada yang mutaraddid. Arti mutaraddid kadang dipakai dia sebagai fiil dan kadang dipakai sebagai huruf. Apa itu? Nah. Baik. Apalagi yang illah, kemudian gairu, siwa, kemudian laisa sepakat apa? Fiil ya. 6. Jadi yang pertama bersepakat bahwa dia adalah huruf, ini illah, atau ditambah dengan laisa dan siapa? Laisa dan belum ya. La yakunu disebut sudah ya. Laisa dan la yakun. Kemudian isim, ghair dan siwa. Kemudian mutaraddid 3. Apa itu? Khala, ada dan hasya atau hasya. Baik. Sekarang kita masuk kepada pembahasan mustasna dengan bighairin wa siwan. Ya. Yang kata penulis, yakni hukum mustasna dengan ghairi dan siwa ya. Wal mustasna bighairin wa siwan bi lughatiha, yakni dengan segala bahasanya. Yakni siwa yang diinginkan. Apakah siwa atau apa tadi? Sawa, kemudian siwaun. Baik, ada 4 bahasanya apa tadi? Sawaun, kemudian siwaun, kemudian siwan, kemudian yakni yang seperti hudan ya, hudan suwan. Nah, hudan suwan. Jadi di atas wazan hudan, kemudian di atas wazan apalagi bina, kemudian sama dan siwan ya. Jadi ada 4. Yang kata penulis majrurun bil idhafah, maka dia majrur dengan idhafah. Artinya isim setelahnya itu adalah majrur. Jadi kalimat setelah ghair dan siwa, karena dia dihukumi sebagai apa? Sebagai apa? Ghair dan siwa. Dia dihukum sebagai isim. Sehingga kalimat setelahnya adalah majrur sebagai idhafah, mudhafun ilaihi. Sebagai mudhafun ilaihi. Ini gampang insyaallah. Tetapi wa yu'rabu ghairun wa siwan bima yastahiquhu mustasna bi illah. Tetapi i'rabnya kalimat ghair dan siwa dengan apa yang yastahiquhu, apa yang dia mencari keberhakan dengan mustasnanya dengan illah. Jadi kalimat setelah ghair dan siwa selalu apa? Majrur sebagai mudhafun ilaihi. Tetapi apa harokat kalimat ghair dan siwa? Maka kita jawab, dia sesuai dengan kata yang terletak setelah illah. Kata yang terletak setelah illah. Nah, itu makanya kita kuasai, kalau kita kuasai apa mustasna dengan illah, maka kita bisa kuasai ghair dan siwa. Nanti juga khala, asa, ada dan hasya. Intinya kita fokus kepada illah. Itu je kuncinya. Itu kuncinya. Adapun kalau sebenarnya kalau kita ingin berbicara lurus, maka khala, ada dan hasya itu artinya tidak akan memberikan pengaruh kita tahu i'rabnya apa. Karena begitu terus dia nanti mabni kita. Nanti tetapi yang jadi masalah pada ghair dan siwa. Kalau siwa yang perlu diketahui, kalau kalimat siwan, siwa itu mabni. Tetapi kalau dibangun di atas wazan sawaun dan siwaun. Karena ada 4. Siwan, suwan, sawaun dan siwaun. Siwan dan sawan ini mabni. Ya kan begini terus, muqaddar dia. Ya kan muqaddar. Tetapi kalau siwa dan sawa ini ada alif sebelum
Kita kembali dulu di matan. Ini perhatikan. Ya. Kalau siwan dan suwan ini kan begini terus modelnya, kalimatnya, ya toh? Nah, tetapi pada kalimat sawaun nanti dan siwaun ini bisa berubah, bisa menjadi apa? Sawaan atau siwaan. Sebagaimana dia terletak setelah illah. Kalau sawaun berarti kadang dia badal, ya kan? Atau kalau sawaan berarti dia mansub setelah illah. Paham yang saya maksud? Hah? Jadi saya ulangi. Gair bisa berubah gairu, bisa gairah. Ya kan? Siwa. Siwa dan di dhamma sinnya, suwa. Begitu je harokatnya terus. Artinya muqaddarah. Ya kan? Muqaddarah karena dia isim. Apa muqaddarah atas apa? Dhamma kah atau fathah? Hanya saja saya berbicara kalau kita mau baca lurus. Ya ndak pusing ini siwa. Apa dia? Paham maksudku? Pasti siwa Muhammadin misalnya. Pasti begitu terus. Siwa Muhammadin. Ya. Ndak akan kita bilang oh ndak tahu ini harokatnya. Ya karena muqaddarah dia. Tetapi ketika pada kalimat siwaun atau sawaun, nah di sini akan berubah apa? Harokatnya. Karena nampak dia harokatnya bukan lagi muqaddarah. Paham? Jadi kapan sawaan dan sawaun tergantung seperti apa? Isim setelah illah. Paham? Naam. Iya, isim setelah illah maksudnya jadi kita duduki kalimat ini misalnya apa? Ma koma ya illa siwa. Ini illa siwa. Jadi apa kira-kira sini? Siwaun. Nah, itu saya maksud. Karena kalimat ini apa? Afwan. Tidak ada kalimat ininya. Maqama siwa Muhammad. Begini. Tidak ada kalimat ininya. Ada tapi kalimat maqama siwa Muhammadin. Muhammadin jelas. Karena apa tadi kalimat penulis? Apa kali isim setelah siwa dan ghair itu apa? Majrur sebagai mudhafun ilaih karena siwa adalah isim. Nah, sekarang siwa ini apa i'rabnya? Apa harokatnya? Baik. Seolah-olah ada kalimat apa di sini? Ada kalimat illa. Ada kalimat illa di sini. Ada kalimat illa. Seolah-olah. Jadi maqama illa siwa. Begitu. Karena dia fa'il dari apa? Qama. 109 qama siwa Muhammad. Qama siwa Muhammad. Hah? Qama siwa Muhammad. Hah? Tidak, karena dia isim apa? Dia kalimat apa ini? Kalimat atau misalnya ja'al qaum lah misalnya ya. Ja'al qaum. Tidak ada illanya. Ja'al qaum siwa Muhammadin. Jadi apa? Siwaan ja'al qaum siwaan Muhammadin. Kenapa? Karena dia istisna dengan apa posisinya? Dia kalimat taman mujab. Paham? Baik. Karena dia apa? Kalimatnya ta'am mujab. Ada mustasna minhunya dan ada istisnanya. Baik. Kita kembali kepada kalimat penulis. Jadi dia beruntung seperti istisna pada umumnya misalnya hanya yang berubah irofnya bukan pada setelah ada istisnanya tapi ada istisna yang berubah irofnya. Iya. Jadi apa? Yang ada istisnanya lah yang berubah harokatnya. Naam. Kenapa? Karena harokatnya tergantung apa kalimat setelah illah. Begitu. Jadi seolah-olah ada ilahnya begitu di tengah di apa yang dihapus. Bisa terpahami maksud saya? Hah? Baik.
Jadi wal mustasna bighairi wasiwa bilogotia majrurun bil idhofah. yakni hukum istisna dengan kalimat ghair dan siwa. Jadi kita berbicara ghair dan siwa, dia adatul istisna, ya tah? Seharusnya kalau ada adatul istisna, kan kita bahas mansubat. Nah, maunya karena ada adatul istisna kan maunya kalimat setelah ada adatul istisna yang menjadi mansub. Paham? Hah? Seperti ilah, karena ghair dan siwa sama kedudukannya dengan illah, ya tah? Ya, tetapi di sini pembahasannya berbeda. Istisna dengan ghair dan siwa bukan mansub, tetapi apa? Majrur. Jadi istisna, perkecualian setelah kalimat ghair dan siwa adalah majrur. Jadi ghair dan siwa ada tulis istisna. Ada tulis istisna ini apa ghair dan siwa ini hukum apa i'rab setelahnya adalah majrur. Nah, yang jadi pembahasan setelahnya ghair dan siwa ini apa harokatnya itu. Padahal dia adalah adat istisna itu sendiri. Nah, simpelnya kita jadikan ghair dan siwa itu dia amalannya atau dia i'rabnya seperti kata yang terletak setelah illa. Ya, jadilah mustasnanya illa. Afan, jadilah dia mustasna. Nah, dan ada istisna yang tersembunyi. Siapa itu? Illa. Kapan dia mansub? Kapan dia mansub sebagai istisna? Kapan dia badal sebagai apa? Kapan dia posisi badal? Tergantung tadi. Kalau kita kuasai apa kalimat istisna dengan illa yang tiga itu. Apa itu? Taman mujab. Terus taman manfi. Kemudian nakis manfi. Itu. Jadi saya kasih penggambaran begini. Seperti tadi, kita kembali kepada illah, ya. Misalnya ada tiga, ja'al qaumu, illah. Kita pakai siwa, ya. Kita pakai siwa. Nah, kemudian maja'a atau maqama al qaum illa siwa. Kemudian maqama illa siwa. Begini kalimatnya, ya kan? Begini kalimatnya. Ini. Jadi kita pakai kata yang setelah illa semuanya siwa. Begitu. Cuma siwa. Jadi jal qaum illa apa? Siwaan. Karena kalimatnya apa? Taman mujab. Maqamal qaumu illa siwaan atau siwaun. Karena kalimatnya taman manfiyan. Nah, maqama illa siwaun sebagai fa'il dari qama. Kalau siwaan istisna. Kalau kalimat maqamal qaumu illa siwaan istisna dengan illa. Tapi kalau kita pakai siwaun badal dari kaum. Taib. Kita tambah kata setelah siwa. Muhammad, ya. Muhammad. Taib. Ja'al qaumu siwa apa tadi sini? Siwaan, tetapi hilangkan apanya? Tanwinnya karena mudhaf. Siwa Muhammad. Naam. Muhammadin. Itu tadi. Kalimat setelah siwa adalah majrur. Maqamal qaumu illa apa tadi sini bisa siwaan, bisa siwaun. Anggaplah kita pakai siwa tetap Muhammad, ya. Muhammadin. Bisa siwa'u Muhammadin, bisa siwa'ah Muhammadin. Taib. Maqama illa siwa Muhammadin. Siwa'u Muhammadin. Begini. Nah, jadi ini dulu. Jadi setelah siwa dan ghair pasti setelahnya idhofah dengan majrur. Dan siwa ini ada apa? Istisna. Nah, sekarang kita fokus
Siwa ini apa harokatnya? Seolah-olah tadi ada kalimat apa? Illa di sini. Illa di sini. Jadi sekarang kita hilangkan ya, illahnya. Tersisa begini. Ja'al qaumu siwa Muhammadin. Maqamal qaumu siwa Muhammadin. Maqama siwa Muhammadin. Jadi bisa kita prediksi apa harokatnya siwa. Kenapa? Seolah-olah ada illahnya tadi di situ dah. Ini kita jadikan patokan. Ja'al qaumu ini. Ja'al qaumu ini kalimat tamanmu karena ada mustasna minhunya. Ada adatul istisna dan ada mustasna minhu. Maqamal qaum. Maqama begitu. Jadi kita tahu siwaan. Kenapa? Karena seolah-olah ada illah di sini. Kalau ada kita sisipi illah jelas. Maqamal qaum siwa illah. Maqama siwa illah. Bisa? Baik. Bisa tidak? Nah, begitu. Nah, jadi apa? Berarti seperti siwaan bisa mengerti dia dengan domir tafsir. Seperti siwahu. Ada pernah dengar kalimat itu? Bisa kayaknya siwahum bisa. Selain mereka. Siwahum bisa. Ya. Coba kita lihat. Ya, ada kan kalimat siwahum ya di dalam ayat ya. Coba saya cari ayatnya. Mana HP saya? Di bawah di bawah. Tidak ada di ayat ya, yang ada sawaun alaikum. Nantilah dicari itu. Ala kulli hal begitu caranya ya, cara kerjanya. Jadi di sini apa? Wa yu'rabu, makanya kata penulis wa yu'rabu ghairu wa siwa bima yastahiqul mustasna bi illah. Maka i'rabnya ghair dan siwa dengan apa yang yastahiqu, apa yang berhak dengan mustasna bi illah. Kata yang terletak setelah illah. Jadi kalau saya katakan tadi ja'al qaumu siwa Muhammadin. Siwa'a Muhammadin bisa siwaan. Tetapi siwa Muhammadin karena isim setelah siwa majrur. Terus kenapa siwa'a? Kita katakan dia pada posisi istisna dengan illah. Yang pada posisi apa? Taman mujab. Taib. Fayajibu nasbuhuma. Taib atau biillah. Fayajibu nasbuhuma. Nahu qamu ghaira Zaidin. Au siwa Zaidin. Qamu ghaira Zaidin au siwa Zaidin. Jadi seolah-olah ada kalimat qamu illah ghaira Zaidin, ya kan? Qamu, coba perhatikan qamu. Perhatikan qamu illah. Jadi seolah-olah ada kalimat apa sini? Illah. Qamu. Ini kalau sudah begini posisi tamanmu mujab. Mana mustasna minhunya? Al-waw. Domir waw. Taib. Mana apakah manfian? Tidak, mujab kan? Gair, kalau begitu gairah. Kenapa? Karena kalimat setelah sebelumnya tamanmu
mujab. Seolah-olah ada illah. Jadi gairah. Baik. Apakah bisa qamu ghairu Zaidin? Tidak bisa. Beda lagi setelahnya. Ya, au siwa Zaidin sama. Wa yajuzu al-itba wan nasbi. Dan boleh itba sebagai apa? Badal. Dan nasab. Kama fi nahwi ma qamu ghairu Zaidin au siwa Zaidin. Baik, perhatikan kalimat ini. Ma qamu ghairu. Kenapa ghairu? Badal kepada waw. Apakah bisa ghairu? Ghairah? Bisa. Ma qamu ghairah. Ya kan? Kenapa? Karena posisinya taman manfi. Taman manfi. Sekarang ma qamu siwa Zaidin. Zaidin majrur kepada mudhafun ilaihi, kepada siapa sih? Siwa. Sekarang siwa apa i'rabnya? Enggak. Dia bukan isim mabni. Isim mabni hanya ada berapa? Kita tahu kan siwa kan isim. Isim mabni ada berapa? Domir. Isim mausul. Isim syarah. Isim istifham. Isim syarti. Itu jama mabni. Siwa masuk pada kategori itu? Tidak, berarti dia mu'rab. Terus apa mu'rabnya? Itu tadi muqaddara. Dia masuk kepada isim mangkus. Itu alif lazimah. Baik. Sehingga kita katakan maqamu siwa Zaidin. Siwa apa i'rabnya? Badal. Kalau begitu badal jadi dia badal apa? Ala rafa kan? Jadi kita katakan marfu'un badalun. Ya kan? Apa alamat rafa'nya? Alamat rafi' dhamma muqaddarah. Kepada siapa dia badal? Qamu. Apakah bisa saya bilang mansub? Bisa. Sama dengan ghair tadi, bisa ghair, bisa ghairah. Ya kan? Karena ini kan berbicara tentang hukum tentang ghairu dan siwa. Hanya saja siwa muqaddarah. Ya, muqaddarah. Kenapa muqaddarah? Karena isim mangkus atau maksur? Maksur, isim maksur. Tetapi kalau saya bilang maqamu siwa, iya, apa harokatnya? Siwa. Apa namanya? Kayak apa? Siwaan atau siwa? Iya, siwaun atau siwaan. Nah, taib. Apa? Jadi antara siwaan dan siwaun. Nah, karena kalimat siwaun yang ada matnya setelah waw itu apa? Mu'rab dhahir atau dhahir harokatnya. Kan tadi siwa ada 4 bahasanya toh. Ada siwa seperti yang pertama dan suwa. Ini muqaddarah. Yang kedua ada siwaun dan sawaun. Ini dhahirah. Taib. Bisa. Naam. Contoh yang lain, ya. Siwa sama suwa. Ya, siwa dan apa? Siwa dan suwa. Sawaun dan siwaun. Nah, sawaun dan siwaun. Taib. Kemudian kata penulis, ya wa yu'rabani bihasabil awamili. Sama sebenarnya yang 3 dengan illa kan? Hanya posisikan suwa dan ghair ini kalimat setelah illa. Ya toh? Posisikan siwa dan ghair ini kalimat setelah illa. Kita pahami, kita kuasai istisna dengan illa, maka kita bisa tahu harokatnya suwa dan siwa. Ya toh? Adapun kalimat setelah siwa dan apa? Majrur. Nah, majrur. Adapun kalimat setelah siwa dan ghair adalah majrur. Taib.
Wa i'rabani bihasabil awamil, dan keduanya di i'rab. Siapa keduanya? Gairu dan siwa. Mereka di i'rab sesuai dengan amilnya, sesuai kebutuhan amilnya. Fi nahwi, pada contoh maqama gairu zaidin wa siwa zaidin. Nah, apakah bisa saya baca maqama gairu? Bisa. Bisa. Tidak bisa. Karena ketika ini kalimat ini bukan taman mujab, bukan taman unfiyah, tetapi apa? Nakis. Yang koma ini hanya dia butuh kepada fa. Jadilah gair sebagai fa'il. Walaupun dia ada istisna, tetapi pada posisi ini dia menjadi istisna seolah-olah ada illah sebelumnya, ya ta? Maqama gairu zaidin wa siwa zaidin. Taib. Wa ma ra'aitu ghaira zaidin wa siwa zaidin. Apakah bisa saya baca ghaira? Apa gairu? Tidak bisa, karena pada posisi ini amilnya butuh kepada mansub sebagai maf'ulun bihi. Jadi seolah-olah, perhatikan ya, seolah-olah ada kalimat begini ya. Wa ma ra'aitu illa. Sama. Wa ma ra'aitu illa ghaira zaidin. Ini kan kalau coba perhatikan di papan tulis, ini kan kalau kita kerucutkan kalimat seperti ini kan, ini kalimat apa? Nakis, ya kan? Nakis kan Nakis kan? Naam. Nakis. Karena tidak ada mustasna minhunya. Ma ra'aitu, ya. Jadi apa yang saya tidak lihat? Ghaira zaidin. Baik. Wasiwa zaidin. Kalau sawa di sini apa harakatnya? Ma ra'aitu sawa, apa harakat di atas hamzah ini? Sawa'ah. Nah, ini ma ra'aitu illa sawa zaid. Taib. Wa ma maratu bi ghairi zaidin wa siwa zaidin. Sesuai amilnya. Nah, coba kalimat penulis ini, dia kalimat penulis. Wa idza muddat siwa kana i'rabuha dhahira. Ini yang kita katakan tadi. Apabila dimatkan siwa, yang mana maksud dimatkan, yaitu siwaun. Wawunya dimatkan, dipanjangkan. Apabila dimatkan siwa, maka i'rabnya dhahira. Apa i'rabnya dhahira? Kalimat dhahira ini apa i'rabnya? Ahsan, khabar kana. Kana i'rabuha adalah dhahira. Baik. Wa idza qasurat kana i'rabuha muqaddaran. Tetapi kalau dipendekkan, itu tadi siwa dan suwa, atau simpelnya siwan dan suwan. Maka i'rabnya di muqaddarahkan alal alif, di atas alif. Nah, kenapa di atas alif? Karena isim maksur. Baik. Paham sini? Ya. Selesai ghair dan siwa. Intinya antum kuasai i'rabnya kata setelah illah, istisna dengan illah, maka antum bisa harokat pada ghairu dan siwa. Adapun isim setelah ghair dan siwa majrur sebagai mudhafun ilaihi. Baik. Sekarang kita masuk kepada hukum mustasna dengan laisa wala yakun. Wal mustasna bi laisa wala yakun mansubun la ghair. Kalau kita mustasna dengan laisa dan la yakun, maka mansub, tidak ada selainnya. Apa alasannya? Kata penulis, di annahu khabaruhuma. Karena keduanya adalah khabarnya. Laisa saudara-saudaranya apa? Kana. Ini beramal beramal seperti laisa merofakkan isim dan menasab khabar. La yakunu sama. Jadi setelahnya dia adalah Dia adalah khabarnya. Mana isimnya? Mustatir. Takdirnya huwa. Nahu qamal qaumu laisa zaidan. Zaidan apa? Mana isimnya?
Baik. Takdirnya huwa kembali kepada kaum. Qamal qaumu. Ini kan bisa juga mau hum. Qamal qaumu ya laysa zaidan. Kalau kayaknya huwa. Ya karena kalau hum otomatis maunya laisu, ya kan? Laisu. Adapun kaum mungkin dikinayahkan kepada ifrad, bermakna ifrad saja. Baik. Atau ada yang terdapat faidah? Baik, ini coba kita lihat i'rabnya ya. Nah ini. Wa ismuha dhamirun mustatirun fiha wujubun takdiru huwa. A'id ala ismil fa'il al maf'ul atau mana ini? Baik, ya itu dia. Yang kembali kepada isim fa'il al mafhum terpahami minal fi'il sabiq ay laysal qa'im zaidan. Na'am. Aw 'ala al-ba'd mafhum minal qul ay laysa ba'dhum zaidan. Al-muhim dhamirnya adalah huwa. Baik. Jadi sekarang kita kembali qamal qaumu. Ya. Illa laysa zaidan. Illa jadi tetap seolah-olah ada kalimat apa? Na'am, qamal qaumu illa laysa zaidan. Baik. Kalau di hidup itu satu ini laisa. Kalau jadi sebagai Nah, kita kalau di sini katakan apa? Dia fi'il istisna, ya, fi'il istisna. Jadi karena dia berada pada posisi hukum istisna, berarti kita katakan dia fi'il istisna atau adatul istisna. Wallahu alam. Kalau kita masuk pada pembahasan ini, kita katakan adatul istisna atau fi'il istisna. Atau bisa juga coba kita lihat. Bisa juga seperti ini. Ya, di tempat yang saya baca tempat lain dia dikatakan apa? Fi'lul istisna. Kalau di sini laisa fi'lul madhin naqisun yarfa'ul isma wa yansibul khabar. Baik. Kemudian yang saya perlu ulang, jadi dhamir mustatirnya itu bukan kembali kepada kaum ya. Tapi sebagaimana ini, seolah-olah kita katakan laisa huwa zaidan. Baik, ini dari fi'il kembali kepada fi'il isim fa'il yang ma'lum yaitu laisal qa'im. Laisa huwa al-qa'im. Naam. Qamal qaumu laisa huwa al-qa'im zaidan. Tidak usah terlalu berbelit dahulu. Intinya kita jadikan zaidan sebagai apa? Mansub karena khabarnya laisa. Adapun laisa sendiri ya dia sebagaimana atau kita katakan fi'il madhi. Baik. Wala yakunu zaidan sama. Laisa dan yakunu sama. Zaidan khabarnya. Ini paling simpel sekali. Yang paling simpel sekali pembahasan antara ghair dan siwa, kemudian atau laisa dan la yakunu. Tidak ada perubahannya. Beda kalau ghair dan siwa. Ya tah? Sama yang kedua. Mustasna dengan khala ada hasya. Ini terus keadaannya. Tetapi ini mutaraddid kan? Artinya mutaraddid apa? Yang perlu diperhatikan kalimat khala ada dan hasya isim setelahnya. Isim setelahnya. Kalau ghair dan siwa paten isim setelahnya majrur, tetapi yang berubah dia sendiri. Ya tah? Yang paling mudah apa?
laisa dan la yakun. Karena begitu terus dia dan isim setelahnya mansub. Nah, adapun khala ada hasya, dia dia begini terus juga, ada tulis istisnanya begini terus modelnya, khala ada hasya. Hanya saja yang perlu diperhatikan isim setelahnya. Apa itu wal mustasna bi khala wa ada wa hasya yajuzu jarruhu wa nasbuhu bihi bah. Yani mustasna dengan khala ada hasya boleh dijer. Kalau dijer maka ketika itu jadilah khala ada dan hasya sebagai apa? Huruful jer. Paham? Jadi khala ada hasya. Dia ada dua fungsinya atau namanya mutaraddid. Dia dua jenisnya begitu. Kadang di satu sisi dia jadi huruful jer. Sehingga apa amalannya huruful jer? Menjadikan isim setelahnya majrur. Makanya kata penulis yajuzu jarruhu. Maka boleh isim setelahnya majrur. Kalau apa? Kalau kita anggap khala ada dan hasya sebagai huruful jer. Maqama al-qaumu khala Muhammadin. Ya kan? Maqama al-qaumu khala Muhammadin. Kenapa majrur Muhammadin? Karena kita jadikan khala sebagai harful jer. Wa nasbuhu biha, dan boleh kita menasab isim setelahnya. Kalau kita nasab, kita jadikan khala ada dan hasya sebagai fi'il. Sehingga mansubnya sebagai apa? Maf'ulun bihi. Mana fa'ilnya? Mustatir, takdirnya huwa, wujuban. Mustatir wujuban. Takdirnya apa? Huwa. Begitu, paham? Jadi tidak kita cari lagi siapa fa'ilnya. Kita bilang mustatir wujuban. Takdirnya huwa. Jadi saya ulangi, khala ada hasya, ada dua penggunaannya. Bisa dia sebagai huruful jer dan bisa jadi fi'il. Kalau dia huruful jer maka tentunya beramal seperti huruful jer, isim setelahnya majrur. Kalau kita jadikan dia fi'il maka isim setelahnya mansub. Makanya kata penulis nahwu qamal qaumu khala zaidan wa khala zaidin bil jarri. Ya ini di sini coba perhatikan papan tulis ya. Coba perhatikan sini. Qamah, al-qamu fa'il. Taib. Seolah-olah ada illa di sini. Baru khala sebagaimana kalimat apa? Kalimat istisna yang terletak setelah illah. Tetapi kita langsung khala adalah karena dia mansub di sini berarti kita katakan fi'il madhi. Ya. Fa'ilu mustatirun wujuban. Takdiruhu huwa zaidan maf'ulun bihi. Taib maf'ulun bihi. Wa khala zaidin, dan bisa khala zaidin bil jar. Jadi ketika kita baca zaidin jadilah khala harful jar. Naam. Apa? Zaidin majrurun bi harfil jar. Mana huruful jarnya? Khala, bi khala. Wa ada zaidan wa ada zaidin sama. Wa hasya zaidan wa hasya zaidin sama. Terus apa i'rabnya khala ada hasya? Kembali kepada istisna dengan apa? Illa. Taib. Tetapi kan dia fi'il. Dia fi'il. Kemudian ya yang kata penulis, mana dia? Fa in jararta fa hiya huruful jar. Maka jika kamu menjarnya maka dia adalah huruful jar. Wa in nasabta fa hiya af'alun. Maka jika kau nasabnya maka dia adalah fi'il. Illa ada perkecualian. Anna sibawaihi lam yasma' fil mustasna bihasya illal jarra. Sibawaihi itu tidak mendengarkan pada mustasna dengan hasya kecuali
hanya dijer. Artinya Sibawai tidak pernah dia dengar ada orang mengucapkan maqamal qaumu hasya Muhammadan. Selalunya majrur. Tetapi yang sahihnya ya bosnya ada. Yani dimansubkan. Hanya Sibawai kata beliau dia tidak pernah dengar ada mustasna dengan hasya itu dimansubkan. Yang ada hanyalah di jer. Sehingga Sibawai menganggap hasya itu huruf jar semata. Ya, bermakna kecuali. Paham sampai sini dulu? Nah, kita lanjut. Kalimatnya penulis. Baik, lanjut. Watattasilu ma'a. Kadang Kadang tiga ini. Ini berlaku untuk tiga ini. Ada wa khala dan nanti hasya, ya. Afan. Ada walaupun ma hasya itu sebagian para ulama itu kadang juga nanti bisa bersambung. Kita pakai dulu kalimat penulis. Watattasilu ma, dan kadang ma itu bersambung dengan ada wa khala. Dan ma di sini ma masdariyah. Ma masdariyah. Artinya apa? Kalau kita ketahui sebuah kata dia adalah masdariyah. Ini kaidah umum ya. Ada namanya an masdariyah. Apalagi yang ada yang masdariyah. In masdariyah, kemudian apalagi salah satunya ma masdariyah. Ada lagi. Anna bisa anna masdar menjadikan takwil ya. Ala kulli hal ma di sini ma masdariyah. Sehingga masdariyah kalau ketemu fiil itu ditakwil kepada makna isim. Begitu. Nah, di sini watattasilu ma yaitu ma masdariyah bi ada wa khala fa yata'ayyanun nasbu. Kapan kalimat ada dan khala itu bersambung dengan ma masdariyah. Jadilah ma ada, ya. Jadilah ma ada atau ma khala. Maka isim setelah ada dan khala itu harus nasab. Tidak boleh majrur. Sudah pasti nasab. Makanya kata penulis supaya ta'ayyanun nasbu, maka nasab ta'yin sudah pasti itu. Kenapa? Karena ma masdariyah itu tidak mungkin masuk kecuali kepada fiil. Itu jawabannya. Karena ma masdariyah tidak mungkin masuk kecuali kepada fiil. Sehingga karena fiil dia masuk pada fiil, tidak mungkin majrur, tidak mungkin ada dan khala jadi huruful jar. Ya. Kalau saya katakan ada Muhammad, bisa Muhammadin, bisa Muhammadan. Tetapi kalau saya bilang ma ada, maka tidak mungkin i'rabnya kecuali dengan nasab. Karena pasti ada ketika itu sudah menjadi fiil. Kenapa? Karena ada ma. Ma ini ma masdariyah tidak mungkin masuk kecuali sama fiil. Baik. Wala tattasilu ma bihasya. Taqulu qamal qaumu ma ada Zaidan wa qala labid ala kullu syai'in ma khalallaha batilu wa kullu na'imin la mahalata zailu. Baik. Dan tidak mungkin ma itu bersama dengan hasya. Walaupun ya kalau kita baca lagi penjelasan para ulama ada di sana, tetapi pada syair juga ya. Nah, seperti ra'aitun nasa ma hasya Quraisyah. Afan ini ini syahidnya. Seperti ini ya. Contohnya ya. Nih, perhatikan. Wala tatasma hadi biasya illa kecuali sedikit. Contohnya ra'aitun nasa ma hasya Quraisyah. Artinya apa? Hasya bisa juga masukkan apa? Ma. Dan setelahnya masuk ma, jadilah Quraisyan sebagai maf'ulun bihi. Tetapi ini nadir, sangat sedikit. Nah, kita pakai
pendapat kebanyakan para ulama. Bahwasanya hasya itu tidak masuk kepada ma tidak masuk kepada hasya. Taib. Qala berkata penulis, qamal qaumu ma ada Zaidan. Qalal qaumu ma ada Zaidan. Ini dia. Qamal qaumu ma ada Zaidan. Zaidan maf'ulun bihi dari ada. Tidak mungkin kita baca ada Zaidin. Kenapa? Karena ada ma masdariyah. Ada ma masdariyah. Wa qala Labid ala kulli syai'in ma khalallaha batila. Ketahuilah segala sesuatu selain dari Allah adalah batilu. Naam. Allah sebagai apa? Maf'ulun bi dari khala. Taib. Batilu. Batilu sebagai apa? Khabar dari kullu. Taib. Atau mubtada muakhar. Karena kullu adalah jar majrur. Wa kullu na'imin la mahalata zailu. Dan segala kenikmatan tidak ada jalan kecuali pasti akan zail, sirna. Naam. Asyahidnya kalimat ma khala Allah. Kemudian selesai permasalahan tersebut. Naam. Wa amma khabaru kana khawatiha. Adapun khabarnya kana dan saudara-saudaranya. Wa khabarul hurufil musyabbah bi laysa. Dan khabar huruf yang serupa dengan laysa. Ada berapa? Siapa ingat? Huruf yang menyerupai dengan laysa. Apa itu? Ma. Nama hijaziyah. In hijaziyah. Lata hijaziyah. Satu lagi. La. Baik. Wa khabaru af'al muqarabah. Dan khabar fil muqarabah. Siapa ingat? Terbagi 3. Muroja saya kembali ya. Wasmu inna wa khawatiha. Isim inna dan saudara-saudaranya. Wasmu la allati li nafsil jinsi. Fataqaddamal kalamu 'alaiha fil marfu'at. Maka telah berlalu pembicaraan atasnya pada marfu'at. Artinya khabarnya kana dan khabarnya huruf musyabbah bilaysa. Khabar af'alul muqarabah. Ismu inna wa khawatuha. Wa khawatiha. Ismu la allati li nafsil jinsi. Ini semua mansubat. Ya ta? Mereka adalah mansubat. Hanya saja penjelasannya sudah berlalu di pembahasan marfuat karena satu rangkaian. Tidak mungkin kita bahas isimnya kana, khabarnya kita akhirkan, ya kan? Demikian juga yang lain-lainnya, tidak mungkin, susah. Nanti tergantung. Wammat tawabi atau ammat tawabu. Fasayatil kalamu 'alaiha insyaallah taala. Maka akan datang pembahasannya di pembahasannya atasnya insyaallah taala. Jam berapa? Nah, sudah selesai ya. Mahfudat. Kita ambil insyaallah taala sedikit dari ini. Badasa. Mubasyarah ya. Ila huna walhamdulillahirabbil alamin.